Kedelapan orang itu setuju tanpa berpikir. Rencana berani dan radikal Tama membuat mereka semua sangat bersemangat. Jika hilangnya racun di tubuh mereka mematahkan belenggu yang telah diselimuti organisasi selama bertahun-tahun, maka mengikuti Tama untuk menjatuhkan seluruh penduduk adalah langkah pertama untuk memulai langkah serangan balik terhadap organisasi. Belakangan, Tama bertanya kepada beberapa orang, "Semuanya, dapatkah kalian menjelaskan kepada saya seperti apa penawar yang biasanya diambil organisasi ini untuk kalian?" Fion adalah orang pertama yang berbicara. "Kami minum pil bundar, berdiameter sekitar 1 cm, berwarna coklat tua, dan memiliki kilau tertentu di permukaan." Beberapa penjaga kavaleri lainnya juga mengangguk, dan pemimpinnya berkata, "Kami mengambil yang sama." Tama mengerutkan kening, mengeluarkan pil penyelamat jantung yang mengeluarkan darah, dan bertanya, "Apakah itu terlihat mirip dengan ini?" Fion mengangguk. "Pada dasarnya, mereka sangat mirip, tetapi warna ramuan Anda tampaknya lebih baik." Tama berkata sambil berpikir, "Tampaknya obat penawar yang mereka berikan kepadamu juga dibuat dengan menggunakan teknik medis tradisional Indonesia." Duncan Allen yang berada di samping memikirkan sesuatu saat ini, dan berkata, "Ngomong-ngomong, saya punya pertanyaan. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan mengambil penawarnya setelah 5 hari. Tetapi penawarnya akan dikirim ke stasiun kalian setelah 4 hari. Apakah kamu tidak khawatir jika terjadi kesalahan selama transportasi dan penawarnya tidak dikirimkan tepat waktu, semua orang akan terbunuh?" Pemimpin penjaga kavaleri menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini hanya proses transportasi dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, penawarnya dikirimkan 1 hari sebelumnya. Selama tidak ada kecelakaan, itu tidak akan mempengaruhi waktu pengambilan obat. Jika ada kecelakaan, tidak masalah. Komisaris ada, cadangan cukup untuk lebih dari 2 bulan. Tetapi cadangan ini hanya akan digunakan dalam keadaan darurat." Saat dia berbicara, dia melanjutkan, "Beberapa tahun yang lalu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, penawarnya tidak datang selama 3 minggu berturut-turut. 3 minggu itu diselesaikan dengan mengandalkan cadangan komisaris. Tetapi pada minggu keempat, dan selanjutnya penawar akan dikirimkan." Duncan Allen buru-buru bertanya, "Apakah kamu tahu apa yang menyebabkan 3 minggu tanpa penawar?" Pria itu menjawab, "Ini tidak terlalu jelas." Duncan Allen bertanya lagi, "Selama 3 minggu itu, apakah transportasi material antara Anda dan Turki berhenti?" "Tidak," pria itu berkata, "transportasi material antara kami dan Turki sangat stabil, dan kapal barang pada dasarnya berangkat seminggu sekali." Duncan Allen mengangguk ringan, dan berkata, "Karena komunikasi dengan Turki normal, maka penawar kalian tidak boleh diproses di Turki. Turki juga harus transit, masalahnya adalah dari perhentian terakhir ke Turki di jalur ini." "Seharusnya begitu," pria itu berkata tanpa daya, "kami hanya tahu sedikit tentang banyak hal, dan tidak memahami situasi yang dalam." Duncan Allen memandang Tama dan berkata dengan serius, "Tuan Renza, jika rencana Anda berhasil dicapai kali ini, maka saya sarankan Anda harus mencari kesempatan untuk merobohkan pabrik rantai tembaga di Turki. Hierarki organisasi ini terlalu ketat, dan blokade informasi juga sangat ketat. Tentara calon korban mati tidak mengetahui hal-hal di atas tanah, dan penjaga kavaleri tidak mengetahui hal-hal di luar stasiun. Dilihat dari semua ini, saya berspekulasi bahwa utusan komisaris di stasiun mungkin tidak tahu terlalu banyak. Seharusnya pabrik rantai tembaga di Turki, dan pabrik rantai tembaga pasti tahu lebih banyak." Tama mengangguk, dan berkata setuju, analisis Inspektur Duncan Allen sangat masuk akal.
Pabrik rantai tembaga pasti menjadi keberadaan tingkat tertinggi dalam organisasi ini yang kita ketahui sejauh ini. Duncan Allen berkata lagi, selain itu, petunjuk penawarnya juga sangat penting. Vion ditempatkan di dekat Sri Lanka, dan penjaga kavaleri ini ditempatkan di Siprus. Tetapi penawar yang mereka ambil semuanya memiliki spesifikasi yang sama. Mungkin diproses oleh pabrik pengolah, dan penawarnya diproses secara berkelompok di pabrik pengolah ini, dan kemudian didistribusikan dari sini ke dunia. Jika demikian, maka jalur distribusi penawarnya adalah petunjuk penting untuk menghubungkan seluruh organisasi. Kata-kata Duncan Allen membuat mata Tama berbinar. Kesan terbesar yang diberikan organisasi ini kepadanya adalah pembagian level internal yang jelas dan blokade petunjuk dan informasi yang ekstrim. Selain itu, banyak stasiun pada dasarnya beroperasi secara independen dan sangat tertutup. Bahkan jika stasiun tersebut terungkap, mereka tidak akan mengungkapkan petunjuk yang akurat tentang organisasi tersebut. Namun, seperti yang dikatakan Duncan Allen, jika penawarnya diproduksi secara intensif oleh organisasi ini, maka selama kamu mengikuti petunjuk penawarnya ke atas, kamu akan dapat menemukan lokasi spesifik di mana penawarnya diproduksi oleh organisasi tersebut. Selain itu, penawarnya sangat penting bagi organisasi. Begitu tempat produksi penawarnya ditemukan, tidak jauh dari menemukan inti organisasi. Awalnya, sikap Tama terhadap organisasi misterius ini adalah menahan diri sebanyak mungkin, dan hanya melakukan serangan penembak jitu yang tepat pada pengiriman Global 6 pesawatnya. Namun, setelah mengetahui tentang situasi kediaman pihak lain di Siprus, Tama tiba-tiba menemukan bahwa model pengelolaan kediaman orang mati itu tampaknya tidak dapat dipatahkan, tetapi itu benar-benar membuatnya menjadi titik terobosan. Selama dia diam-diam dapat mengontrol komisaris dari Siprus, dan kemudian mendetoksifikasi semua tentara yang akan mati dan penjaga kavaleri di Siprus dari racun yang muncul secara teratur di dalam tubuh, dia dapat langsung membunuh seluruh pasukan tanpa pertumpahan darah atau bahkan mengganggu organisasi misterius ini. Pertama-tama, tidak sulit baginya untuk membuat penawar racun. Jika dia ingin menghilangkan racun parah pada orang-orang ini, dia hanya membutuhkan sedikit energi spiritual untuk mencapainya. Pil yang bekerja cepat dapat memastikan bahwa mereka dapat melepaskan diri dari belenggu racun segera setelah minum obat. Kedua, tidak sulit untuk menyusup ke tambang tembaga yang mirip tong besi, karena tong besi ini memiliki celah, dan itu adalah kapal barang yang melakukan perjalanan antara itu dan Turki. Seperti yang dikatakan penjaga kavaleri, untuk memastikan bahwa mereka tidak akan terlihat oleh dunia luar, mereka telah memastikan hasil tambang tembaga yang stabil, dan mereka juga telah mendirikan pabrik tembaga berantai di Turki untuk mencerna tambang tembaga pada tingkat tetap. Tambang tembaga memiliki hasil yang stabil dan saluran penjualan tetap, baik itu barang maupun dana, arah dan jalur alirannya sangat jelas. Akibatnya tidak ada kelainan yang terlihat dari dunia luar. Faktanya, jika hanya untuk memastikan hasil normal dari tambang tembaga, organisasi tidak perlu mendirikan pabrik tembaga berantai terpisah di Turki. Lagi pula, biji tembaga yang dihasilkan oleh tambang tembaga itu sendiri tidak mengandung petunjuk apapun, dan tidak peduli kepada siapa dijual, tidak ada pengaruhnya secara teori. Tetapi tujuan mendasar dari organisasi ini yang mendukung pabrik tembaga berantai di Turki adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan material di dalam tambang tembaga dapat terpenuhi sepenuhnya. Karena jumlah orang di tambang tembaga ini hanya beberapa ratus orang, tetapi jumlah orang yang tinggal di dalamnya mencapai beberapa ribu. Jika bahan hidup yang dibutuhkan oleh ribuan orang dibeli langsung dari Siprus, itu akan menjadi sangat besar. Perbedaan kuantitatif pasti akan menimbulkan kecurigaan lokal. Ini sudah pasti,
mereka harus memiliki saluran yang aman untuk melakukan pasokan material secara diam-diam di dalam tambang tembaga. Saat ini, pabrik rantai tembaga di Turki memainkan peran besar. Di permukaan, mereka menggunakan pengiriman untuk mengangkut biji tembaga yang dihasilkan oleh tambang tembaga ke Turki. Namun nyatanya, yang terpenting adalah kapal yang datang untuk mengangkut biji tembaga diam-diam membawa sejumlah besar bahan hidup ke Siprus. Pertama-tama mengangkut semua perbekalan ke bagian dalam tambang tembaga, dan kemudian berpura-pura memproduksi tembaga dari tambang tembaga biji dikirim kembali ke Turki. Itu hanya memanfaatkan saluran pengiriman untuk transportasi tambang tembaga. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.